Welcome to podcast Ruang Kelas. Sebuah obrolan ngalor ngidul yang membahas hal-hal nostalgia semasa sekolah. Check this out. Yo mates, kita ada di Mates Podcast. Jadi di sini ada gua Alep, ada juga Akrom dan juga ada Karbak di sini. Kita bertiga. Kali ini akan ngomongin pemilihan bangku di saat kita sekolah. Ini kan bangku kan bisa kita lihat ya. Di sini tuh ada banyak gitu, ada yang di pojok, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, ada yang di sebenarnya tengah. kenapa sih orang tuh pengen duduk tuh beda-beda gitu? Menurut lu pada gimana nih? Dulu gua tergantung sih. Gua kadang pas SD tuh gue lebih suka duduk di depan. Soalnya emang pas SD itu kan kayak semangat belajarnya tuh masih tinggi gitu loh. Nggak kayak kalau misalnya di SMP SMA tuh udah rada menurun gitu. Ya SMP biasa gue duduk paling depan biar bisa ngecerna pelajaran gitu, biar bisa dengerin omongan guru lebih baik gitu kan. Jadi lebih banyak yang masuk ke kepala gue kalau misalnya gue duduk di depan gitu. Dan emang basicnya bukan basic, emang kebiasaan dari dulu gitu. Jadi ya keterusan sampai sekarang. Kayak misalnya SD tuh emang gue dikenalnya rajin, ngerjain tugasnya selalu tepat waktu, ke bawah tuh sampai SMA segala macem. Cuman yang kalau misalnya gue SMP, gue duduknya sama orang-orang pintar. Siapa tuh? Awas, Alep. Di sebelah Akrom tuh Alip tuh. Makanya gue dulu kelas 9 SMP kelas berapa ya? Kelas 9-nya itu kan katanya dulu gue masuknya kelas unggulan. 9 nggak ada. Nggak ada, enggak, maksudnya kita dijuluki kelas unggulan nggak sih? Enggak. Iya, soalnya mayoritas wibu, anjir. Ya? Kelas Nggak ada. 913 tuh nggak ada. unggulan, Lep. Nah, Wibu kebetulan semua yang itu. ya pokoknya kita bertiga nih satu SMP gitu kan. Gua, Akrom, Alep tuh satu SMP. Nah, entah kenapa di kelas 9 tuh isinya orang-orang OP semua gitu loh. Ada yang Gitu, suka orang yang ngegame. Ada yang suka makanya ada salah satunya ada Alep, ada Pawas juga kan, yang memang dulu kelas 7 unggulan kan ya. Ada 7 kelas unggulan ya. kan. 7 ada unggulannya. Gua 79 anjay. Sultan. Gitu. Ya, pokoknya gua pepet-pepet lah orang-orang yang gua anggap ambisius segala macam kan. Soalnya SMP tuh gua pelajaran kurang ini ya. Soalnya ada fisika, biologi gitu-gitu tuh gue kurang serak sebenarnya. Gitu sih. Sama pas tapi SMP kan sering ada bangku yang rolling gitu loh. Benar. Hari Senin di depan, Selasanya geser biar ngerasain aja kebagian gitu. Semua gitu ya. Ngerasain spot-spot berbeda. Tetap aja tapi gue nggak suka duduk paling belakang sih, soalnya mata gue burem. Gue udah Benar. dari Dulu SMP gue juga kalau belakang tuh nggak kelihatan gue. Gue pengennya tengah lah setidaknya. Ya burem gitu deh. Ya akhirnya apa tema juga harus di depan juga karena burem mata gue. Sampai kuliah belakang gue, soalnya udah beli kacamata. Ngeri banget di depan pasti ditanya-tanyain dosen. Iya bener. Gue menghalangi duduk di depan kalau kuliah tuh. Gue selalu duduk malah deket jendela gue, biar gue bisa apalagi lihat keluar. Apalagi kalau misalnya udah situasinya hening terus dosen kayak mau ancang-ancang ngasih pertanyaan tuh gue langsung nunduk. Nah itu. Tapi biasanya nunduk langsung ditunjuk sih kalau di gua. Wah, nunduk nih, kamu maju. Iya sih, ya.
ngejebak juga sih antara lu nggak bisa bikin eye contact atau nunduk, itu sama-sama ngejebak sih sebenarnya. Kita harus Iya, benar. berani ngeliatin dosennya gitu, siap, kayak kelihatan siap biar nggak ditunjuk. Tapi kalau ujungnya Karena- ditunjuk ya udah. Nunduk pasti emang Iya. nggak ada yang pasti. Nggak ada Kadang yang tuh kalau nunduk tuh dianggap kita nggak merhatiin kan, makanya dosennya pengen tahu nih kita ngerti apa kagak yang diajarin, kadang kayak gitu. Walaupun nggak ngerti ya muka-mukanya sosok ngerti aja lah. Apa itu itu? ngejilat, itu Bodo ngejilat amat. namanya. Iya, benar sih. Ya, kalau memang di setiap kehidupan kita tuh selalu ada politiknya. Itu salah satu cara berpolitik dalam kelas, menjilat dosen. Menjilat dosen, punya muka berbuka dua, ambisius, seperti itu ya. Dan Tapi lu pernah nggak di kelas nih, di kelas kuliah, justru bangku belakang paling dihindarin? Gue pernah. Soalnya bangku paling belakang pasti yang disuruh maju. Itu. Jadi orang nyari amannya di tengah. Di tengah, terus pada perebutan tuh dekat dinding. Karena ada stop kontak sambil main game tuh. Nah. Lu pas zamannya AOV tuh barbar banget, masih ada dosen main AOV. kita nggak boleh menyebutkan ini ya, institusi di sini ya. Benar. Mencemarkan nama baik. Tapi kalau kita udah nyebutin nama lengkap di depan, pasti bisa dicari. Itu oknum sih guys. Ini saya oknum. Tidak mencemarkan ya. Saya doang yang tercemar. Nah, gue sih nggak pernah bangku kosong, selalu ada peminatnya. Apalagi pas ujian tengah semester atau UAS gitu. Itu rebutan pasti kursi belakang tuh biar bisa berbuat curang kan. Saya juga termasuk bangku belakang hunter gitu. Gue selalu tahu spot-spot mana yang enak gitu. Kalau di gue tuh bangku belakang ada yang selalu dihindarin karena AC-nya nggak jelas. Serius dah. Kayak nah iya, bener. Itu AC-nya dingin bet, lu keluar dari kelas flu langsung dijamin. Bener itu kelas ada ruangan itu bawahnya persis anjir, keluar dari es batu. Demi kenyamanan darah kita biar nggak jadi es, jangan di belakang. Itu dia. Masalahnya dingin banget, nggak jelas. Kalau gue sih dinginnya merata ya. Kadang kegerahan, kadang nggak pakai AC juga. Soalnya kan gue kuliahnya di tempat yang kotanya lumayan sejuk gitu. Jadi nggak mana tuh kotanya? Di mana tuh? Nggak boleh di-spill. Jangan dong, jangan. Nanti ketahuan nanti. Jangan doxing ya, guys. Nggak boleh doxing. Nggak boleh. Tapi gue punya nggak jadi. Lanjut, silakan. Nah, gimana Bro? Kalau kebiasaan lu duduk gimana dari SD? Kalau gue sih sebenarnya karena kayak lu kayak enakan belakang biar nggak dilihat dosen tuh, terus juga kayak tadi gue bilang deket tembok biar bisa ngecas sambil bandel main game. Ngecas. Iya, ngecas. Bukan ngecas. Nah, ya, ngecas, maaf ya guys, bahasa Inggris gue di bawah KKM. Ngecas berarti lu ini dong, ileran. Ngecas. Iya, bengong gini. Tembok siapa basah banget? Siapa yang duduk sini? Iya, rata-rata kayak Kak nyebutin lah. Cuman yang rada unik tuh gue pas SD sih. Pas SD tuh jadi ada 4 kolom. 4 kolom. Nah, lu pernah gak sih lihat film atau anime yang setiap tempat itu dibedain sesuai kemampuan? Gak ngerti gue. Itu maksudnya gimana tuh? Jelas beda kemampuannya apa tuh? Yang misalnya yang pinter taruh di mana, yang bodoh taruh di mana. Nah, itu di kelas gua. Gitu? Di kelas gua kayak gitu. Paling kiri nih ditempatin yang nilainya dari ranking 1 sampai 10. Yang baris kolom kedua ranking 11 sampai 20. Kolom ketiga ranking 21 sampai 30.
Yang Gile. keempat 31 sampai 40. Itu beneran Rasis gue banget. pas Wih, SD. apaan itu, weh? Ini Itu nggak bener bener rasis Kil. kayak Gak bener Kayak banget, Itu weh. SD mana? Sebutkan di sini. Sebutkan di sini SD. Baru SD udah di kelompok-kelompok gitu. itu Gila. tapi Gua apa? enggak, kalau itu Apa? cuman pas kelas 4 SD aja. Kalau yang lainnya normal. Kelas 3 sama 4, Deng. Yang lainnya normal. Kayak mereka udah taubat. Bukannya SD tuh harusnya ini ya, apa? Biasanya yang pinter justru disebar gitu kan. Biar ngajarin teman-teman yang lainnya. Nah, itu. Ini yang pinter di kiri semua, yang bodoh di tengah, yang paling bodoh di kanan. Jadi di kelas sering ada kebiasaan kayak lu sebelah kanan, minggu kemarin lu sebelah tengah dah, lu turun kasta anjir. Dah lu kayak Ya, sombong-sombong gitu yang di kiri mandang yang sebelah kanan. Lu duduk di mana waktu itu? Paling awalnya gue duduk di tengah. Terus pernah jadi paling kiri gara-gara gue pas itu lagi males-malesnya tuh. Terus juga pernah di paling kanan yang lagi pinter-pinternya. Itu perlakuan guru ke yang kanan sama yang kiri beda banget, bener dah. Kayak ke kanan baik, yang kiri kayak marah-marah gitu. Woi, lu pada ngapain? Padahal lagi merhatiin. Kasian. Baru tahu gue nih. Baru tahu gue. Baru tahu loh gue ada yang kayak gitu. Gini ya. Lu lihat nih pakaian gua yang berantakan ini, gua udah terbebani dari SD dengan sistem kasta kayak gitu. Tapi untungnya sampai kelas 4 doang, kelas 5 sampai kelas 6 kayak biasanya, kayak mereka udah sadar gitu. Wah, sistem kasta tuh nggak boleh di Indonesia, di India aja udah. Ya memang zaman 2000-an berarti itu ya. 2000, bener. 2009, 2008, 2009 tuh Mas. Ya. Setidaknya udah nggak begini lagi, udah zaman udah berkembang, udah berubah. Sekarang tuh SD udah enak lah sekarang. Udah merata. Gak ada UN, ranking masih ada nggak sih rankingan gitu? Ranking masih Kalau ada. ranking masih ranking. Di sekolah tuh sekarang ranking kan buat kayak misalnya apa masuk seleksi ke berikutnya juga kan. Misalnya apa ranking berapa sampai berapa bisa masuk SMA atau SMP mana gitu. Iya sih gitu. Oh, masih gitu. Masih ada ya? Pakai nilai. Kan kalau sekolah gua zonasi tuh sekarang. Nilai masih ada berarti ya? Masih. Cuman Kan lebih justru dikit ya. si zonasi itu kan ini apa nambahin nilai atau ngurangin nilai kita. Zonasi itu. Oh, jadi tetap ngaruhkan nilai gitu ya, kayak lu makin jauh makin jelek nilainya. Berarti kasihan dong anjir kalau di SD gua makin jauh duduknya di kiri semua itu. Yang kanan yang deket semua. Emang itu berdasarkan nilai lu awal masuk, bukan pas lu udah misalnya ulangan harian gitu-gitu ya? Iya, awal masuk ulang harian, setiap ulangan harian tuh di roll lagi mejanya, yang jelek sebelah kiri, yang bagus sebelah kanan gitu. Repot. Iya. Ya, lu lebih sering jelek atau bagus, Bro? Gua pernah. Nah, gue pernah jadi yang bagus, terus taruh di yang kiri biar mereka belajar yang bagus. Pernah juga diuji coba kayak gitu. Nah, akhirnya ya murid-murid lebih happy lah anjir dibanding tekanan kayak kasta-kasta kayak gitu. Setelah diuji coba dicampur-campur, akhirnya dicampur juga kayak sekolah biasa. Terus siapa yang ide? Lu dicampur-campur gitu dicontekin nggak? Kan kadang-kadang bisa juga tuh. Jadi bener. Target contekan. Iya bener, jadi target contekan sebelah kiri. Nah iya itu kelihatan banget. Di sebelah kanan tuh kayak pada serius gitu, kayak pada pertahanin buku-bukunya dari kakak contek. Yang kiri kayak kerja sama semua. Wah lu semua ini. Terus pas gurunya nggak ada ke kanan, iya ke kanan nyari-nyari jawaban. Udah disembunyiin masih lihat-lihat. Wah ini jawabannya A. Baru-baru anjir itu SD. Jangan dituruh guys. Tapi lu seneng nggak kalau dicontekin? Nah, kalau ada imbalannya seneng. Jajanin. Apa tuh imbalannya?
Apa Jadi dimarahin? dijajanin es gitu kan. Ya udah jadiin gua es Serius? ya. Iya. Kayak lu dimintain ini, gue lihat jawabannya dong, ntar gue jajanin es gitu. Kayak Iya. gitu. Iya. Buset. Haus gue. Lumayan kan es berapa orang tuh contekin. Hari ini siapa? Suka siapa? Buset. Udah Kalau dulu bisnis tuh saya gua udah bisnis. kelas 6 SD kan kita udah pada tryout ya buat UN tuh. Oh iya, kelas 6. Eh, jadi kan kalau kelas 6 SD kan pas ada ini ya, kelas tambahan. Lu ada kelas tambahan nggak? Ada. Nah iya, kelas tambahan. Jadi misal nilai tryout-nya keluar nih, nem sekian, itu nanti ada kastanya lagi. Misal nem teratas, nem menengah, nem ke bawah. Nem teratas itu nanti ditempatin di kelas, buat kelas tambahannya itu yang udah sekelompokan orang-orang yang nilainya bagus. Kalau nem Oh iya. menengah udah ditempatin di kelas tambahan yang orang-orangnya nem segitu, sama yang bawah udah sama yang bawah gitu loh. Jadi itu sih yang buat saya penasaran. Kalau Oh, misalnya dikelompokin juga ya sesuai kalau mereka. pengalaman gue pengelompokan kayak gitu ada kelas 6 ya, di pas hasil tryoutnya itu buat kelas tambah penambahan gitu. Tapi Gue itu pernah bagus masuk, gak kata lu? gue nggak tahu ya gimana ya, bagus nggak bagus sih. Gue lebih ke nggak bagus sih sebenarnya. Gue Tapi pernah masuk ke kalau kelas kayak yang gitu gurunya repot dong. Kalau yang iya, nilainya kurang bagus ngajarnya lebih ekstra jadinya. iya, Lebih sama gue ekstra juga pernah atau masuk. kayak nggak peduli gak sih? Kayak aduh nih nggak bagus deh, biarin aja lah. Iya, sama mungkin yang ditakutin sama mahasiswanya, takut insecure gitu loh. Aduh, gue masuk ke kelas ini nih, kelas Ya tuh paling sumpah itu Bener bad bener masalahnya bener. kan udah nilai lu dipajang, eh, terus masuk kelas paling akhir gitu, buat kelas tambahannya kan yang yang ditakutkan kan kayak gitu ya. Malah jadi Tapi nggak tahu, tertekan mungkin ya. itu untuk, nggak tahu sih, kalau zaman dulu kayaknya kita fine fine aja deh. Kesehatan mental gitu tuh yang Iya kayak gitu sih. tuh masih bisa Lebih kontrol. lebih lebih Nggak tahu deh strong, kalau lebih misalnya strong. lebih santuy, belum ada kalau istilah yang kata. zaman sekarang nggak tahu ya kayak gitu. Soalnya dulu gue pernah masuk kelas itu juga, kelas nem gue pernah jeblok tuh matematika, gue dapat 4. Kenapa gue dapat 4 matematika? Kenapa tuh? Lu, Main warnet. jadi ada tryoutnya lagi jam sekolah. Lagi tryout di luar kelas gue kan lapangan, ada drum band. Siapa yang bisa ngerjain matematika tapi ada suara drum band, anjing. Ya, lu bayangin tuh, lagi ngejar matematika dapat 4 gara-gara ada drum band, suara drum band berisik banget. Mungkin yang nilai-nilai tinggi emang monster kali ya, atau emang gua aja yang bego. Itu lagi drum tryout band ada ekskul apa gimana? Nggak ngerti, gue lupa. Pokoknya gue inget pas gue ngerjain tuh ada yang lagi drum band di lapangan. Oh, Jadi bukannya tryoutnya itu di jam waktu sekolah, bukan di hari libur kayak gitu. Tapi kalau yang gua tahu biasanya tryout ada tulisan lagi sedang tryout. iya, Harap jangan biasanya diganggu. gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti lu digabung ya sekolah lu? Situ. Iya, gue nggak ngerti dah. Pokoknya Nggak yang gue inget gitu. Jadi waktu itu tryoutnya dimulai pas abis istirahat. Temen gue yang habis main bola tuh keringetan tuh langsung tryout dia, badannya basah Buset. semua. Tryout. Buset. Itu chaos banget sih. SD. Lu pada negeri atau swasta? Negeri. Gue swasta dulu. Islam. Sekolah Islam. Kalau SD tuh gue ada ini apa? Lagi demen-demen main PB kan dulu. Waktu itu gue inget gue duduk di hampir belakang lah. Hampir belakang. Gue karena lagi pengen main PB aja gitu sama teman-teman gue. Jadi setiap abis olahraga itu kan jam istirahat tuh sekitaran 30 menit ya. Itu kita lari ke warnet. Lari ke warnet main. Udah gitu 5 menit sebelum masuk balik lagi. Masuk kelas lagi.
Terus Bisa kayak gitu yang enggak di gerbang. Ah, Enggak. kok lu cabut gitu? Iya, iya, cabut iya atau keluar gimana? sekolah aja. Oh, Ramean. boleh. Boleh. Soalnya kan jajannya Oh, ini jadinya apa? di luar. Di luar gerbang, iya. Oh, Jadi iya. pada ngiranya tuh ini apa? Pada jajan lah anak-anak karena di SD gua kan dulu kayak berjejer gitu kan, ada SD lain juga. Jadi kayak bisa jajan di tempat SD lain juga gitu. Biasanya juga. Ya Lah, udah, itu terus lu karena warnetnya deket kan, pada cabut. Hah? Istirahat tuh langsung pada lari ke warnet. Ntar pas udah mau masuk balik lagi. Lu Itu main aja. berapa menit itu mana Nah, enak? itu Hah? yang gue pengen Kenapa? tanyain. Mana enak main berapa menit doang itu PB. Ya emang Iya, PB berapa game anjir? makanya. Gila. Ya kalau udah mepet ya udah langsung ditinggalin aja. Kasihan itu setim. Wah, 5 orang AFK. Udah masuk kelas. Ya Allah. Iya dulu tuh PB ya. Gua juga main PB. Dulu ayo tuh deh. zaman-zamannya PB. LS tuh Ninja belum Saga. terlalu deh kayaknya LS. Iya, Saga dulu sih. Nah, Ninja Saga, Iya, PB, terus Game-game PS. game-game Facebook lainnya lah. Zaman-zaman SD tuh. Ninja Saga tuh kan kelas 6 ya. Dia boomingnya tuh kelas 6 SD kalau nggak salah. Jadi satu kelas gua ada yang laki-laki tuh main Ninja Saga semua. Nah, dari situ kan Ninja Saga tuh ada klan-klannya tuh ya. Bisa clan war segala macem. Nah, skill berbahasa Inggris gue udah dilatih dari situ. Gue masuk klan orang luar negeri. Wah. Jadi dia ada grup chatnya gitu, orang Inggris semua. Gue nggak ada orang dari Spanyol segala macem. Ada Rusia juga. Jadi gue kalau misal mau ada jadwalnya gitu loh, kita mau clan war kapan nih, terus ngumpul biasa gatheringnya jam berapa persiapannya segala macam sekocak itu dulu. Dan Buset. ketua klan itu gue masih inget namanya Mehdi Ahmed, orang Islam kayaknya. Orang India ya apa bukan? Iya, kayaknya half India gitu, namanya Mehdi Ahmed. Itu Ninja Saga tuh. Balik lagi ke India ya. Yang melatih kepedean gue untuk berbicara dengan orang asing itu Ninja Saga. Lah, tapi Berkat itu berarti Ahmed. bocil juga apa gimana? Apa udah pada abang-abangan? Gue ngeliatnya sih kayak abang-abangan ya, tapi ya bocil-bocil juga kali. Ya nggak ngerti juga. Apa mungkin ya emang abang-abangan yang timingnya ada Ninja Saga gitu. Kalau kan kita Ninja Saganya viralnya pas zaman SD, mungkin di Dia mereka ya baru pas mereka udah gede gitu. Benar. Iya, temen gue soalnya juga ada yang gitu sih, kayak udah ada abang-abangan masih baru mulai gitu, baru main juga karena ikutin tren kan. Gitu bro, Ninja Saga, Pet Society, Restaurant City. Tapi kalau ngegame ya zaman-zaman sekolah gue ketemu artis serius. Waktu itu gue di CF gue Crossfire. Gue nggak main CS. Itu gue bener-bener ketemu artis, terus kayak dia minta add friend kan. Pas gue cek, lah iya main sinetron dia ternyata. Siapa? Terkenal nggak sampai sekarang? Sekarang udah enggak, dia udah jadi orang biasa sekarang. Tapi dulu dia terkenal, masuk ke beberapa sinetron yang episodenya panjang. Ada dia. Spill nama. Siapa tuh? Jangan dong, jangan. Nanti orangnya merasa terpanggil. Nggak apa-apa. Dia lebih tua dari kita. Pas waktu itu apa ya? Kayak gue SMP deh. SMP kelas 1. Dia tuh udah SMA gitu, udah SMA kelas 2-an kayaknya. Jadi ngomongin game ya. Ubay. Bukan Jadi Ubay. Bukan. Kalian nostalgia ke zaman-zaman SD dulu nih. Zaman-zaman SD. Bangku. Jadi Mumpung
Mumpung lagi Kita ngalir ngomongin, aja udah, kita ngalir. mumpung lagi ngomongin zaman SD, jajanan favorit yang kalian suka apa tuh? Kan banyak tuh yang enak-enak. Aduh. Lu tahu gak? SD. Gua udah jadi klepto zaman SD. Klepto. Oh, klepto tuh yang kemarin emak-emak maling coklat ya? Iya. Gua Yang kayak gitu. Lu Gua ngambilin kadang jajan apaan tapi- lu, Bak? gua jajan tapi nggak bayar. Aduh. Itu gua nggak Anda dikasih duit jajan dulu. Emang gak Anda sudah ketahuan berapa? apa? Bukannya Gua biasanya curi. bocah-bocah gampang ketahuan ya? Kenapa? Emang gak ketahuan lu? Ketahuan waktu itu, tapi cuma dibilangin doang. Bayar deh gitu doang. Habis itu Ada- udah. Kenapa? Apa? Kalau dulu zaman gue SD pernah ada yang kasus maling. Cuman bocahnya maling di cash. Di cash Buset. warnet berapa ratus ribu. Sampai disiduk sama abangnya, terus ketahuan sama teman sekelasnya, terus terkenal di sekolah, terus dia jadi dibully gara-gara maling di cash. Awas nanti dimaling lu. Untungnya nggak separah itu yang Megaxus. Gikes PB, Gkes Game School. Gkes kan Game Game School. School ya. Megaxus Iya. apa ya? Log, Megasus lupa deh. Nggak main, Megaxus ayo deh. tuh Mikes. Mikes, iya Mikes. Oh iya bener. Kalau Lito tuh koin, Lito koin. Kok Iya, bisa dah? Emang enggak? Bukannya Gkes itu kan ada fisiknya kan si Gkes itu. Kayak voucher. Emang dia bisa gak ketahuan, betak-betak aja gitu ngambil dari misalnya lacinya Kan si biasa abang-abang disimpan warnet. laci. Iya di laci. Tahuan Ngambil gak di sih laci. harusnya? Nah itu, gue juga bingung. Intinya entah dia sebelumnya udah ngambil terus gak ketahuan, atau pas saat itu juga dia yang baru ngambil, cuma langsung ketahuan. Intinya gue denger dia udah viral di sekolah, terus dibully lah gara-gara maling di cash. Ngide apa dah maling cash asli. Itulah. Tapi dulu di sekolah gue ada jajanan krepes. Nah iya, Krepes. itu gue juga ada tuh. Oh iya, 2000-an ya? Dulu Ada enggak, krepes, ada goceng batagor. gak sih dulu? Goceng. 2000 dulu gua. Gua 2000. Nah, 2000 iya. lah. Tuh enak Kalau yang rasa coklat. Goceng paling yang lengkap. Ada Iya, pisang, ada goceng yang lengkap. Oh yang lengkap iya benar. pisang, meses, keju. Di apa tiga rasa gitu. Iya. Ya, gue pengen tuh crepes yang murah lagi. Sekarang mahal-mahal semua dah. 30.000. Sekarang mah leker. 20.000. Leker aja beli leker. Leker berapaan leker? Ya 1.000-2.000 kayaknya deh kalau nggak salah. Oh yang ini ya, yang tipis ya? Kecil. Leker itu yang tipis ya? Iya, yang abang-abang. Terus diputer-puter gitu. Itu enak. Tapi tetap beda. Dulu kan maksud gue si crepes itu ini kan bener-bener yang crepes yang gede itu kan, yang loyangnya juga gede buat apa nyetaknya itu, buat ngemuternya itu. Iya, yang loyangnya gede. Emang abang-abang berapaan sekarang yang yang crepes gituan? 20.000. Kalau yang itu yang udah rada ini sih, udah rada elit gitulah crepesnya. Kalau di SD kayaknya 10.000-an deh. 10.000, goceng 10.000-an paling. Iya. Kan gue liat kontennya Mursid tuh crepesnya ya 5.000, 10.000-an. Tapi tetap aja lah. Dulu gue SD aja jajan cuma berapa? Goceng kayaknya. Goceng sampai 10.000 paling gede. Oh, gua 2000 sampai goceng. Belinya mie goreng yang taruh di plastik. Kalau enggak cilung. Itu mie goreng di plastik enak banget dah bener. Sakura apa Kayak Indomie? Sakura. Mie Kalau Sakura Indomie, bener.
Kalau Indomie kalau lagi dikasihnya goceng, kan nggak stabil. Enak Dulu itu. tuh kalau nggak mie kayak gitu, ini apa yang kayak telur gulung tapi pakai mie itu. Itu juga sering kan dijual tuh. Oh iya, telur gulung pakai mie. Kalau enggak apa yang kayak yang kayak ingus. Oh, cilung. Bukan. Cilung kan. Bukan cilung. Bukan papeda ya, bukan papeda ya. Cilung kalau di gue sih Emang ada cilung. papeda dulu di kantin lu? Bukannya Kalau dulu istilahnya papeda. Bukan papeda kalau yang papeda yang kayak Papeda bener-bener pakai aci. sagu kan? Iya, pakai sagu. Iya kan? Yang pokoknya lengket-lengket kayak ingus gitu deh. terus Aci kali campur zaman bumbunya dulu apa? mah. Campur bumbunya. Bumbunya kayak serundeng gitu. Nah, itu cilung kalau di gua sama Oh, itu serundeng dulu gitu. cilung. Itu aci Cilung. itu. Kalau Di papeda SD tuh gue dia namanya papeda deh. ciri khasnya kuah. Berarti abang-abang di SD lu nggak tahu budaya Indonesia. Masa cilung bukan papeda. Tahu gua papeda nggak bisa digulung-gulung dah. Ya udah gitu. Papeda iya. Iya, Kuah makanya tapi di SD Makan gue itu mangkok namanya gitu loh. itu. Emang harusnya pakai mangkok kan. Terus dia pakai kuah gitu. iya. Kalau cilung udah ada emang digulung kasih serundeng. Duh. 3, 2, 1. Terus Atau karena yang jual kulitnya itu. Jadi dibilang wah ini dari Papua. Itu kali ya paling logis. Kan kalau cilung kan kalau abang yang jual kumisan kayak orang Bandung tuh cilung. Iya mungkin karena itu Lep dikira papeda yang jual dari orang timur. Ini Orang timur udah halus tuh. Udah halus nggak nggak layak apa-apa. Nggak apa orang timur maksudnya bukan selain pun. Bahas yang lain deh. Oke. Ya, Ya, seputar makanan ya, apalagi SD, SMP. ini Cinta apa? pertama. Kue laba-laba. kue Nggak. laba-laba Hah? biasanya barengan Nggak sama ada di lu? kue tete gak sih? Kue tete kan Itu Bukan. kue ape, Itu goblok. kue apa? kalau di sekolah gua Beda. disebutnya kue tete. Iya Kue itu laba-laba juga, tuh yang tapi ini, yang pakai cetakan apa tuh? Yang kue cubit. iya cetakan kue cubit, cuman dia langsung digituin, digeradakin aja lah. Bikin jari. Iya, Kalau Iya, kue satu. ape beda lagi. Sering Kue tuh. ape beda sama kue jaring. Kalau kue ape beda. Oh iya Tapi berarti. biasanya yang jual kue jaring itu jual kue ape juga Iya, biasanya. benar. Nah itu makanya tadi Cuman dia satu biasanya pokok. nggak langsung dibuat. Kue Iya. ape-nya udah ada. By request. Tuh, gua kalau ke Jakarta masih ada yang jualan kue ape. Jakarta banyak. Tapi jual Jakarta kue banyak. jaring juga. Iya, di Bekasi loh, udah jarang banget di Bekasi. Paling telur gulung. Telur gulung mah lagi viral-viral ya kan kemarin. Yang Iya. jual 1 juta telur gulung. Iya benar. Karena orang juga pada ngincer jadi konten juga kan, beli-beli telur gulung gitu-gitu. Iya, makanya. Nah, ngomongin kayak gitu, apalagi ya yang zaman sekarang nggak ada, cuman dulu ada enak banget. Kalau kata gue tuh yang agar-agar merah, tau gak lu? Agar-agar merah. Yang kotak-kotak itu ya, iya, dipotong yang dadu ya. Jadiin robot, jadiin Iya benar. terus jadiin payung. Benar. Kreatif loh abang-abang zaman dulu. Iya dah. Itu enak iya juga. Benar. Kata Kalau gue gua mah gulali yang dibentuk itu gua mah. itu enggak Tahu ada. Yang agar tuh itu legend juga itu yang agar. Gua nggak pernah yang agar tapi tahu. Tapi kalau bentuk-bentuk itu gua gulali yang tahu kan lo? Oh, kalau gulali tahu juga ya. Yang digulungnya langsung di depan kita kan. Yang jadinya Iya. permen. Cuman kalau yang gulali masih sering ketemu di pasar malam. Iya masih ada itu. Biasanya jadi makanan malam. Sekarang Cuman kalau udah sekolah jarang. Sama ini makaroni, tahu makaroni. Makaroni ya bisa tuh. Ya yang dikasih saus cabe. Saus cabe bubuk. Oh iya. Kalau gue
Gue cabai bubuk terus disiram lagi sama saus-sausan gitu. Iya, saus ini sampai ya basah apa semua. cabe gitu ya. Iya, sampai Basah semua. sampai demek gitu makaroni udah nggak bentuk makaroni. Sampai minum saus pakai makaroni itu mah. Nah, bener tuh kalau makaroni ya di zaman gue kuliah juga ada. Jadi yang gue inget tuh selama mau sholat Jumat di dekat kosan gue tuh ada kayak gitu. Dia sama pakai bumbu cabe terus dikasih saus tapi gue diaduk-aduk lagi itunya makaroninya bener-bener diaduk. Jadi ditaruh kayak di teko ya, kayak teko udah dimasak tuh taruh teko terus di bumbunya tuh diginiin sama sausnya bener-bener dipencet langsung gitu banyak baru diaduk-aduk terus baru dimasukin plastik tuh kayak gitu tuh gue zaman kuliah tuh masih ada tuh makaroni. Saus Udah nggak jadi semua. makaroni kan itu. Iya makanya jadinya hancur gitu tapi Jadi dia saus ininya makaroni. saus makaroni, saus gurih. Itu udah kayak lu beli micin dapat makaroni toppingnya makaroni. Nggak sehat bet cowok. Atau Makanya enggak di dulu gua lingkungan kuliah loh, di lingkungan kampus. Dulu gue kuliah beli ayam goreng minyaknya udah kayak oli. Gue makan dikit doang tapi udah nggak mood soalnya gue ngeliat terus Hitam ya, udah hitam. Ya terus kan gue mesen Gojek ya, gue mesen lagi kan itu gue beli langsung tuh besok seminggunya lagi gue mesen lagi karena udah kepepet banget, gue lapar banget. Adanya itu doang deket kos. Gue mesen sama es teh manisnya dibungkus plastik gitu kan. Kwitansinya dimasukin ke situ sama dia bang. Jadi tuh plastik dalamnya es teh ada kertasnya anjing. Kertas kwitansi utuh, aneh banget tai. Kalau kwitansi ditanyain gimana tuh ngerogoh perut anjir. Iya. Gak gue minum anjing, gak gue minum karena jelas sama mata gue itu ada kertas gede banget. Di ini lu kan di plastik murah, gitu kan anjing. Plastik yang sedotan gitu apa gimana? Plastik diikat biasa diikat tapi dalamnya ada kertas kwitansi gitu yang basah udah dong ya. Setahu gua kertas kwitansi gede dah. Iya, udah jadi bubur itu kertasnya, udah jadi bubur. Udah larut anjing. Itu yang jual mabuk atau gimana dah kayak iya kayaknya dia habis mabuk itu kayaknya malamnya. Mantep nih mahasiswa campur kertas. Soalnya emang tempatnya bukanya sampai malam banget sih. Ngantuk dia begadang. Daerah mahasiswa gitu kan emang pedagang-pedagangnya gokil. Iya bener berarti antara ngantuk dan antara ngantuk sama nggak suka aja sama gua kali ya, nggak ngerti gua kenapa dimasukin kertas gitu. Kayaknya dia ada dendam dah malu dah. Orang mah harusnya mah nyadar ya, atau enggak diganti itu sama yang baru. Iya. Kayaknya dia nyadar. Lu nggak protes? Nggak protes kan, udah kesal, udah gua lempar itu semua makanannya. Jadi makan gua. Emang makanannya dikasih kertas juga lu lempar. Gua kalau udah gitu emosional udah gua nggak peduli, gua lapar banget, gua buangnya makanan. Red squid pas makan. Tiba-tiba udah minyaknya kayak oli. Terus besoknya lu pernah kesana lagi makan sampai sekarang nggak pernah? Enggak lah, udah skip banget gua. Udah di drop dari list. Dilalatin juga kan, najis gua. Ya udah. Bukan maksud menjatuhkan UMK, tapi emang begitu. Di warteg ada tikus, gue pernah tuh di warteg ada tikus. Itu di tehnya. The real, iya kan bangkunya tuh kan masuk nih, bangkunya sebelah kiri, dapurnya tuh sebelah kanan. Di depan dapurnya ada yang etalase buat ngambil makanannya kan.
Jadi dapurnya itu bener-bener kebuka, kelihatan sama yang lagi pada duduk. Terus pas gue lagi iseng nengok ke dapur, lah tikus lewat maksudnya bukan di lantai, di tembok. Jadi temboknya tuh kayak ada apa? Keramik yang gitulah pokoknya, ada sisi Oh, keramik yang yang ada nonjolnya. bisa ditapakin ya. Nah itu tikusnya di Tapakin. situ. Ini. Itu dia kokil, Lep. Itu Wah, ibu-ibu warteg ratatouille sebelah ya, sono ratatouille iya dia. dikendaliin rambutnya. Kondenya Ya, dikendaliin. jangan-jangan dia yang masak tuh ya. Tapi masih Iya, mending. itu. Bisa jadi kemasak. Teman gue juga ada pengalaman pahit di warteg kan. Emang salah sih. Dia belinya udah malam kan, udah nggak ada udah sisa-sisaan. Dia beli usus kangkung udah nggak ada daunnya, udah batang semua itu. Pokoknya beli usus, pas nyampe kosan dicium bau tai ususnya. Dibanting ke tempat sampah itu. Dibanting ke tempat sampah tuh satu bungkus. Ujung-ujungnya makan Indomie. Kok bisa bau tai? Ya nggak ngerti gue, pokoknya kagak bersih makanan dong. udah lama, terus kebetulan emang ususnya mungkin kurang bersih. Iya, itu nyucinya nggak bersih berarti, nggak ditekan gitu. Biasanya kan orang nyuci usus kan ditekan gitu kan. Iya, ditekan. Itu semuanya EE-nya masih keluar. nyisa. EE-nya masih nyisa itu. Masih ada itu telet, sari-sari tai itu masih ada. Tuh beras tuh. Aduh. Ya ampun. Bayangin lagi lapar-laparnya bau tai makanan lu Suka duka di warteg. Cuman itu hanya sebatas oknum ya, guys. Kita bukan menjelekan, tapi ini pengalaman. Iya, nggak semua warteg tuh jelek. Gue pernah makan warteg sama teman gue malam-malam bagus-bagus aja. Tergantung warteg yang lu pilih. Iya. Ya, ngomongin gini malam-malam jadi lapar lagi. Iya dah. Kita dari tadi ngomongin makanan. Ini kita ngerekam tahu gak kalian jam berapa? 12 malam. Iya, ini jam 12 lewat 12. 12. Udah lebih. Udah ganti hari ini kita. Ya. Kelas karyawan seharusnya udah cukup nih sampai di sini saja. Iya nih udah kepanjangan kayaknya ya kelas kita hari ini. Udah ngantuk banget ini ya. Iya mungkin untuk episode pertama nih. Kita udahin dulu buat episode kali ini ya. Yang tadinya kita mau ngomongin bangku jadi ngelebar kemana-mana nih, jadi ke makanan. Sama ke kelakuan juga. Banyak lah. Sampai sebenarnya tuh makanan emang mempersatukan kita semua. Iya benar. Karena tiap makanan tuh pasti ada ceritanya gitu. Mau lu makan di mana kayak pasti ada ceritanya. Makan di mana ada usus botai, ada tikus lewat. Kertas. Memang orang Indonesia tuh unik-unik, guys. Iya. Jadi gue dibilang bangga tinggal di Indonesia ya beginilah adanya. Yoi, karena kita udah dilatih jadi ras terkuat. Coba bule dikasih usus botai. Nah, udah. Warteg. Berak langsung mereka. Bule yang lihat usus aja udah, ini apaan? Oke, guys. Makanya. Silakan Alek, kita tutup untuk episode pertama kali ini ya, Match Podcast. Semoga bisa terus konsisten upload untuk segmen ini ya. Betul. Kalau ada yang punya ide kita mau ngomongin apa, tulis aja ya di komen di bawah. Ya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tonton video match yang lainnya ya, soalnya ada banyak yang akan datang. Yoi. Seperti kita udah upload kemarin yang IMOS Indonesia Motor Show. Iya, IMOS sudah. IMOS apa IMOS enggak jadi?
Imos yang Pokoknya ditonton aja guys. begitulah, Itu ditonton aja lah cuma 2 pokoknya. menit, tidak terlalu penting sebenarnya, tapi ya setidaknya unik lah kontennya. Betul. Oke, see you guys Ya. in the next Kalau episode. Goodbye. See you, bye. goodbye.